Joy. Malam. Oke, Bung Joy, kalau kita berkaca dari laga-laga sebelumnya, apa yang harus diwaspadai dari Brunei? Ya kalau bicara Brunei kan kita sebetulnya head to head Indonesia dengan Brunei itu kan baik di senior maupun di kelompok umur kan Indonesia unggul gitu loh. Tapi justru keunggulan inilah yang saya agak khawatir karena kalau overconfidence justru akan jadi kontraproduktif gitu loh. Tapi di atas kertas sih Indonesia harusnya bisa memenangi laga ini ya. Paling tidak dengan 2 gol bahkan karena bukan saja ini adalah tim yang salah satu tim terbaik yang Indonesia punya dalam 10 tahun terakhir. Tapi juga rasanya kalau hanya untuk lolos ke babak grup di fase kedua ini bukan masalah besar. Main main sebagai tuan rumah kemudian nanti akan tandang ke Brunei tidak akan ada masalah sama sekali. Kecuali Indonesia overconfidence, itu aja sebetulnya. Tapi kalau bermain sungguh-sungguh tidak overconfidence, Indonesia bakal menang. Bahkan di Brunei Darussalam pun Indonesia akan menang. Meskipun Brunei komposisinya diisi pemain-pemain yang bisa dikatakan senior begitu, Bung Joy? Justru Indonesia ini adalah gabungan senior dan junior yang sangat padu ya. Mereka justru sudah bermain sangat lama, yang senior, yang junior-juniornya ini sekarang rising star gitu loh. Jadi saya pikir seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Hoki Caraka kan jadi starter. Jadi tampaknya dia harus membuktikan bahwa memang ini adalah striker Indonesia di masa depan bersama Ramadan Sananta. Oke, Bung Joy, kita tahu ada Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, ini kan absen karena cedera. Ini berpengaruh nggak buat kekuatan timnas Garuda kita? Secara umum memang Marcelino Ferdinand akan dibutuhkan kalau buntu ya. Struijk juga dibutuhkan kalau buntu. Tetapi dengan skuad yang ada, yang bugar saat ini rasanya sih tidak akan terlalu banyak masalah karena memang di belakang Indonesia punya barisan pemain yang sangat tangguh, di tengah juga kalau Kambuaya main, kalau Pratama Arhan main, Indonesia punya banyak sekali senjata. Di depan ada gabungan antara pemain junior dan senior yang menurut saya ini salah satu yang terbaik sekali lagi dalam 10 tahun terakhir. Gitu. Bung Joy, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, sampai Hoki Caraka, ini kan kemudian diminta sama Sinteyong untuk seluruh peluang dimaksimalkan jadi gol. Tapi kalau analisis Anda, Bung Joy, tentang ketajaman para striker timnas kita gimana nih? Justru ini yang masih jadi tanda tanya kan. Dimas Drajat tidak terlalu produktif di tim di klub. Demikian juga Dendi Sulistiawan tidak terlalu produktif. Justru yang produktif kan Ramadan Sananta kalau di senior gitu. Di timnas kelompok umur. Jadi harusnya sih kalau Hoki Caraka yang dipasang sebagai starter dan saya sudah mendapat konfirmasinya tampaknya ini akan memberi sedikit kejutan kepada Brunei ya. Hoki Caraka kan juga sebetulnya salah satu starlet yang bisa kita andalkan di masa depan. Hoki Caraka mungkin akan disimpan dulu, kalau 30 menit tidak ada gol mungkin Sananta akan masuk. Baru masuk ya. Tapi kalau prediksi Anda nih Bung Joy, sejauh mana perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini? Lolos di penyisihan grup ini? Kalau penyisihan yang fase 1 Indonesia saya yakin betul lolos ya, 80%, 90% lolos. Problemnya adalah fase kedua Indonesia akan ditunggu oleh Irak, akan ditunggu Vietnam yang selalu menjadi musuh besar dan Filipina. Filipina mungkin bisa kita atasi. Yang problem adalah Irak dan Vietnam. Kan yang diambil adalah 2 tim terbaik. Nah, 3-4 akan bertanding lagi di fase 4. Nah, Indonesia punya kesempatan di fase 3 dan 4 sebetulnya. Tapi kalau bisa lolos dari fase 1 saja, kemudian fase 2, itu sudah kemajuan besar. Bung Joy, berapa prediksi skor malam ini? Harusnya kalau ada gol cepat dalam 10 menit, Indonesia bisa leading lebih dari 3 gol. Lebih dari 3 gol? Kalau 30 menit, 45 menit tidak ada gol, paling Indonesia leading 2 gol. Tapi intinya prediksi kita leading, tapi yang pasti para pemain kita nggak boleh overconfidence ya, Bung ya. Bagaimanapun tetap harus hati-hati melihat bagaimana strategi para pemain Brunei malam ini ya. Betul, apalagi dalam pertandingan terakhir lawan Brunei, walaupun di kelompok umur kalau tidak salah itu kan Indonesia menang 7-0 ya, dan ini yang bisa membuat pemain-pemain ini besar kepala gitu. Nah ini saya yakin Sintayong sudah bicara bahwa tidak boleh
besar kepala melawan Brunei Darussalam yang dalam sejarahnya memang tidak terlalu bagus sih, mereka main bola masih jauh lebih bagus Vietnam, masih jauh lebih bagus Filipina gitu. Jadi harusnya sih Indonesia bisa mengatasi lebih dari 2 gol. Yes, tapi bola itu bundar semua, apapun bisa terjadi di lapangan. Kita nggak boleh terlalu pede malam hari ini ya, Bung ya. Meskipun nanti ya di atas kertas kita bisa lah seenggaknya unggul gitu ya. Terima kasih, Bung Jai sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, terima kasih. Saudara KPK